Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sayyidin Habibowo. Di sini saya akan menerangkan topik konsep yang menurut saya paling menarik dan relevan untuk dibahas dalam sektor publik di Indonesia, yaitu akuntabilitas dalam penggunaan AI. Alasan saya memilih topik ini yang pertama adalah akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam administrasi publik di negara manapun termasuk di Indonesia. Penerapan AI sering disebut sebagai kotak hitam yang menimbulkan tantangan fundamental terhadap konsep akuntabilitas karena sulit untuk memahami proses pengambilan keputusannya. Yang kedua, akuntabilitas tidak terdiri sendiri. Pada jurnal menunjukkan bahwa akuntabilitas terhubung erat dengan isu-isu seperti transparansi, interpretasi, explainability, kepercayaan publik, dan bahkan kualitas data. Masalah-masalah ini tentunya sangat relevan dengan upaya modernisasi birokrasi di Indonesia. Konsep akuntabilitas sendiri, AI, sangat krusial untuk mencegah konsekuensi negatif yang tidak terduga dari sistem AI. Dan di Indonesia sendiri sedang aktif mengadopsi teknologi digital di sektor publik. Kemudian eh, konsep akuntabilitas AI ini dapat diterapkan di Indonesia melalui beberapa aspek, khususnya pada area-area yang memiliki dampak langsung pada layanan publik dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang pertama yaitu sistem AI dapat digunakan untuk proses perizinan, verifikasi dokumen, atau penentuan kelayakan bantuan sosial. Contoh, sistem AI untuk meninjau dan menyetujui aplikasi perizinan usaha mikro. Dalam kasus ini, akuntabilitas berarti bahwa jika sebuah aplikasi ditolak oleh sistem, pemerintah harus mampu menjelaskan alasan penolakan tersebut secara transparan dan dapat dipahami oleh pemohon. Penjelasan ini harus didasarkan pada data dan parameter yang digunakan oleh algoritma, bukan sekedar jawaban sistem menolak. Yang kedua, AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, jadwal jadwal pegawai atau identifikasi praktek menyimpang di instansi pemerintah. Contoh, di sebuah kementerian menggunakan AI untuk menganalisis data pengadaan barang dan jasa guna mendeteksi potensi adanya korupsi atau penyimpangan. Akuntabilitas dalam kasus ini juga mensyaratkan bahwa sistem AI tidak hanya mengidentifikasi anomali, juga dapat memberikan jejak audit yang jelas tentang bagaimana AI sendiri itu mencapai kesimpulan tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas juga berkaitan dengan bagaimana data pribadi warga negara dikumpulkan, diproses, dan juga diolah oleh sistem. Contoh, pemerintahan provinsi menggunakan AI untuk menganalisis data demografi kesehatan warganya untuk merancang program kesehatan yang lebih efektif. Pemerintah juga harus akuntabel dalam memastikan data tersebut anonim dan tidak digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan yang mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang berlaku juga. Nah, strategi untuk menyukseskan penerapan akuntabilitas AI ini dapat dibayangkan untuk menyukseskan penerapan akuntabilitas di Indonesia mencakup beberapa pilar yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, pemerintah itu perlu merancang dan mengesahkan undang-undang yang spesifik mengenai akuntabilitas AI di dalam sektor publik. Kerangka ini harus menyangkut ketentuan tentang transparansi algoritma untuk mendapatkan penjelasan atas putusan AI dan penetapan tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan. Yang kedua, dalam setiap proyek AI penting untuk tim yang terdiri dari berbagai tenaga ahli, termasuk ada ilmuwan, ahli hukum, etikus, dan pegawai publik yang memahami domain pekerjaan. Tentunya tim ini akan memastikan bahwa sistem AI yang dirancang dengan pertimbangan etika dan akuntabilitas sejak awal serta memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Nah, yang ketiga, pemerintah juga perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan interaksi digital dan AI bagi pegawai publik. Nah, strategi ini harus berfokus pada pelatihan teknis bagi pengembang dan pelatihan konseptual bagi manajer dan pembuat kebijakan agar mereka dapat memahami bagaimana cara kerja AI dan implikasinya terhadap akuntabilitas itu tersendiri. Nah, yang terakhir juga melibatkan warga negara dan akademisi dalam proses perancangan dan pengujian AI. Ini merupakan sebuah kunci.
platform web untuk mengumpulkan ulasan publik atau versi beta dari aplikasi AI ini juga dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa sistem AI yang dirancang untuk manfaat sosial maksimum dan tidak memiliki bias yang merugikan. Nah, untuk tantangannya sendiri, berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam penerapan akuntabilitas AI di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya black box dan ketergantungan pada pihak swasta. Banyak sistem AI yang dikembangkan oleh perusahaan swasta dan kode sumbernya itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Hal ini yang membuat pemerintah sulit untuk secara transparan menjelaskan bagaimana keputusan itu dibuat. Nah, yang kedua adalah sistem AI itu sangat bergantung pada kualitas data untuk pembelajarannya. Ya, di Indonesia sendiri data berbagai instansi pemerintah seringkali tidak terintegrasi dan tidak lengkap atau tidak akurat yang dapat menghasilkan prediksi yang tidak dapat diandalkan dan keputusan yang akhirnya bias. Ya, selanjutnya pegawai publik dan masyarakat umum mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang AI ini. Nah, ini dapat menciptakan kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap sistem AI, serta mempersulit upaya untuk menjelaskan keputusan yang dibuat oleh AI itu sendiri. Nah, terakhir ada tantangan dari hukum dan regulasi. Kecepatan perkembangan hukum AI itu tidak sebanding dengan perkembangan teknologinya. Nah, dengan tantangan-tantangan tersebut, berikut adalah langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, yaitu kerjasama dengan sektor swasta yang bertanggung jawab. Jadi pemerintah dapat menetapkan standar persyaratan yang ketat dalam kontrak pengadaan sistem AI dari pihak swasta. Standar ini harus mencakup klausul mengenai akses ke dokumen, algoritma, metode pelatihan, dan data yang digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, sebelum menerapkan AI, pemerintah harus memprioritaskan pembersihan dan standarisasi data di seluruh instansi. Penggunaan alat pemantauan kualitas data yang dapat memastikan data yang digunakan dalam AI itu cukup akurat, tepat waktu, dan tetap konsisten. Selanjutnya, dengan meluncurkan program pelatihan yang komprehensif eh, untuk pegawai publik di semua tingkatan mulai dari staff hingga manajer senior untuk membangun pemahaman yang solid tentang AI. Pelatihan ini juga harus berfokus mencangkup cara berkomunikasi dan menjelaskan keputusan yang dibuat oleh AI kepada masyarakat. Yang terakhir itu adalah pengembangan kebijakan yang fleksibel. Nah, daripada mengganggu undang-undang yang menunggu undang-undang untuk yang sempurna, pemerintah bisa memulai dengan membuat kebijakan dan pedoman yang fleksibel yang dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pilot project yang diuji coba dengan secara ketat dan dievaluasi dampaknya sebelum diterapkan secara luas. Nah, akuntabilitas dalam penggunaan AI bukan hanya tantangan teknis, tapi juga etika dan kebijakan. Indonesia perlu mempersiapkan kerangka kerja yang adaptif, transparan, dan berorientasi kepada keadaan publik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.